wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, fayadfa'u 'anna al-balaya wa niqamah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan kesehatan, keafiatan yang bisa kita jadikan sebagai kendaraan kita untuk menambah amal ibadah kita, bekal akhirat kita nanti dikala kita sudah meninggal dunia. Tiada lain yang kita harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban tugas kita sebagai manusia untuk selalu beribadah, berzikir, bertafakkur. Karena tafakkur, berfikir itu bagian daripada perintah Allah. Zikir dan fikir, zikrullah dan tafakkur terhadap segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah yang paling indah, ciptaan Allah yang paling terang cahayanya dan tidak akan pernah padam, ciptaan Allah yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut riwayat, alam semesta ini tidak akan diciptakan kalau bukan akan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita masih dalam suasana Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah baiknya kita lebih banyak mengenal, lebih dekat siapakah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal dengan as-siddiq, ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq itu jujur. Kemudian tabligh, yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikannya kepada umatnya. Tidak ada yang beliau simpan,
Tidak ada yang beliau rahasiakan. Semua beliau sampaikan kepada umat manusia. Kemudian beliau itu amanah. Amanah, yaitu terpercaya, dan fatanah, cerdas, dan as-salamah minal uyuf wal munaffirah, yaitu bebas daripada aib yang menjijikkan. Jadi seorang rasul itu harus terbebas daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian terhindar daripada dosa, yaitu al-ismah. Al-ismah itu terhindar daripada dosa, tidak pernah berdosa. Tafadhal. Marhaban. Ini sifat daripada para rasul secara umum ya, terutama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang lain juga demikian. Meskipun para rasul, para anbiya, manusia biasa yang makan minum, kadang sehat, kadang sakit, menikahi perempuan, berjalan di pasar misalnya, mengalami apa yang dialami oleh manusia seperti lemah, lanjut usia, mati. Namun mereka ini memiliki perbedaan dengan perbedaan yang istimewa. Para anbiya, para rasul itu memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, sesuai kemuliaan mereka itu, yaitu sifat yang harus melekat dan yang mendasar. Di antaranya yang tadi itu as-siddiq. Apa itu siddiq? Jujur. Siddiq amanah, ya, yaitu terpercaya. Jujur dan terpercaya, bisa dipercayai. Kemudian tabligh, terhindar daripada dosa. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat saja, jadi kita tidak membahasnya secara panjang lebar, ya, dengan mengutarakan hadis-hadis yang berkenaan tentang siddiqnya Rasulullah, tentang amanahnya, tentang fatanahnya, tidak. Karena nanti kalau dibahas terlalu melebar dia, waktu kita sedikit. Nah, adapun keistimewaan atau sifat yang dimiliki Rasulullah SAW yang tidak ada di nabi-nabi yang lain, disebutkan beliau mampu melihat dari belakang sebagaimana beliau melihat dari depan. Ya, beliau bisa melihat orang-orang di belakangnya walaupun beliau menghadap depan. Berarti kalau sudah di belakang, berarti apalagi samping kiri kanan, apalagi atas bawah. Jadi beliau lihat. Kalau beliau melewati kubur, beliau lihat orang yang ada dalam kubur itu. Orang yang disiksa, orang yang diberikan nikmat, orang yang senang dalam kuburnya, orang yang susah, beliau lihat. Kalau beliau tidak masuk ke kubur, beliau lihat. Apa sabda Rasulullah SAW? Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudaramu karena sekarang dia sedang ditanya. Dilihat Rasulullah SAW ditanya. Beliau sedang melewati dua kuburan. Yang satu diazab karena ahli kubur ini sedang diazab. Yang satu karena dia itu suka namimah. Dia suka memfitnah-fitnah orang. Yang satu karena dia tidak bersih caranya basuh kencingnya. Sembarangan itu basuh, tidak bersih caranya basuh kencing. Itu penyebab daripada azab kubur itu. Kemudian digarap-garap sedikit, kemudian keluar dari hammam kotor, pengotor. Itu mengakibatkan azab kubur. Nah, Rasulullah SAW melihat orangnya sedang diazab, kata Rasulullah. Kemudian beliau memerintahkan sahabat untuk mengambilkan pelepah korma, kemudian ditebik jadi dua, dibelah jadi dua, sama-sama satu.
Semoga dengan benda yang masih basah itu, karena benda yang masih basah dia akan berzikir, akan menyebabkan meringankan beban siksa daripada orang yang ada dalam kubur itu. Apalagi manusia yang memang ahli zikir. Kalau ada orang ahli zikir kemudian berzikir di atas kubur, ya otomatis orang yang dalam kubur bisa mendapatkan manfaat daripada zikir itu. Seperti selawat. Tapi jangan burdahan di atas kubur. Ayo kita burdahan katanya. Nah, kubur, ya kubur namanya. Jangan pakai burdahan, selawat boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau dibacakan Sholatul Nahdlatain. Seperti kita yang Hizbullah, ya kalau kita memakamkan jamaah kita itu kan pakai Sholatul Nahdlatain dulu. Itu semuanya bisa meringankan beban orang dalam kubur. Nah, itu beliau sampaikan kepada umatnya karena beliau langsung melihat, bukan hanya sekedar cerita-cerita. Dan pernah saya sampaikan saudara-saudara sekalian, kalau Rasulullah itu menceritakan surga itu bukan seperti kita menceritakan surga. Mungkin kalau belum kita masuk surga kan kita tidak tahu. Atau misalnya kita menceritakan azab kubur. Ya mungkin karena kita udah baca buku, dapat cerita, kita ceritakan azab kubur. Oh begini azab kubur. Tapi belum kita tahu sama sekali. Nah, adapun Rasulullah SAW, apapun yang beliau sampaikan itu, baik itu tentang surga, tentang neraka, tentang kubur, tentang cerita-cerita masa lampau, beliau itu lihat langsung. Beliau itu saksikan langsung itu. Misalnya beliau menceritakan tentang kisah dengan Fir'aun misalnya. Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya Al-Qur'an itu tidak sebatas hafalan saja. Rasulullah itu diberikan diwahyukan Al-Qur'an, kemudian apa yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu beliau tahu secara jelas. Ya. Sekarang kan begitu kalau kita punya itu video-video itu kan. Jadi kita tahu itu cerita-cerita tentang itu, tentang ini, walaupun peristiwa itu sudah lama terjadi. Nah, Rasulullah SAW melebihi itu, itu keilmuan ilmu beliau itu melebihi itu. Allah Subhanahu Wa Taala membukakan seluruh ilmu al-awwalin wal akhirin, ilmu orang-orang dulu maupun ilmu yang akan datang tentang hari kiamat, tentang peristiwa hari kiamat, ya, tentang orang yang ada dalam surga dan neraka. Itu dikeluarkan dengan kisah Mi'rajnya Rasulullah SAW, Isra Mi'raj itu. Semua disaksikan oleh beliau. Beliau menyaksikan bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana apa yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau sudah tahu sebelum terjadinya sesuatu itu. Jadi pandangan beliau itu tembus. Tidak hanya melihat orang yang di belakang, ya. Orang yang jauh sana itu bisa beliau lihat, tembus pandang. Sayyidina Umar saja di antara karamahnya beliau itu bisa beliau melihat, Sayyidina Umar radhiyallahu taala bisa melihat, ya, pasukan yang sedang bertempur di medan juang yang ada di Haulanda itu kan. Dari kejauhan di atas mimbarnya beliau, ya Sarata al-jabal al-jabala, ya Sarah ya al-jabal al-jabala, wahai Sarah, ya al-jabal al-jabala. Nah, itu kehebatan Rasulullah SAW. Adapun mengenai kemampuan melihat dari belakang sebagaimana dari depan ini dinyatakan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tarawna qiblati ha huna?"
Fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la arakum min wara'i zahri. Nah, ini hadisnya sahih. Apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah, wallahi demi Allah. Ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum. Tidak ada sedikit pun ruku' sujud kalian itu tidak aku lihat. Tidak ada yang samar bagiku. Tidak ada yang tidak aku ketahui. Bagaimana gerakan-gerakan kalian di belakang yang sholat berjamaah itu. Walaupun beliau di sana di mihrab ya memimpin sholat berjamaah, tetapi beliau bisa melihat bagaimana orang-orang yang di belakang sana. Ya kalau kita berhadapan begini kan kita tahu ya, ada yang tidur, ada yang kita tahu. Tapi bagaimana kalau ada orang di belakang kita ini? Ada nggak yang duduk di belakang kita atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Nah kalau saya tidak menoleh ke belakang kan saya tidak tahu. Nah, Rasulullah SAW beliau bisa melihat orang-orang yang di belakang beliau sebagaimana orang-orang yang ada di hadapan beliau. Sebagaimana keterangan dalam hadis sahih ini, inni la arakum min wara'i zahri. Sesungguhnya aku ini bisa melihat kalian dari balik punggungku. Kemudian Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inni imamukum. Fala tasbiquni birruku'i wala bis-sujudi, fa inni arakum min amami wa min khalfi." Wahai manusia, wahai orang-orang. Nah, pada saat itu kan para sahabat ya. Kita artikanlah wahai para sahabatku. Inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imammu, imam salat. Ya, karena beliau itu sedang melaksanakan apa? Ibadah salat. Inni imamukum, sesungguhnya aku ini imammu. Fala tasbiquni birruku'i wala bisujud. Dahului aku dengan rukukmu dan sujudmu. Ini perhatikan, kalau berjamaah jangan sekali-kali mendahului imam. Disengaja maupun tidak sengaja. Karena kalau orang mengatakan saya enggak sengaja, tapi kalau terlalu sering berarti dia sengaja itu. Nah, kaidah berjamaah itu imam itu harus duluan gerakannya, tidak boleh didahului. Misalnya takbir. Ya, takbir Allahu Akbar. Kalau takbir ini baru takbir misalnya ini waktu sholat jenazah biasanya baru Allahu Akbar katanya. Langsung itu makmum di belakang Allah berserempak dengan imamnya. Nah, sebaiknya dalam sholat berjamaah itu selesai dulu takbir imam, baru kita takbir jadi makmum. Ini belum selesai takbir imam sudah pada kebut-kebutan ya mengejar imamnya. Termasuk juga ruku sujud. Kalau belum imam itu ya berdiri tegak dari rukuknya, ya jangan kita mendahulinya. Begitu juga waktu sujud. Imam mau turun sujud, lebih duluan dia sujud. Belum imam mengangkat kepalanya dari sujudnya, dia sudah duluan naik kepalanya. Nah, ini tidak dibolehkan ya di dalam ibadah salat itu. Ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku ini adalah imammu. Fala tasbiquni birruku'i wala bisujud. Jangan mendahuliku dengan ruku dan sujud. Fa inni arakum min amami wa min khalfi. Sesungguhnya aku ini melihatmu dari depanku dan dari belakangku. Coba itu ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada juga salah satu riwayat daripada Al-Imam Abdul Razzaq meriwayatkan dalam karyanya, kemudian Al-Imam Al-Hakim, kemudian Abu Nuaim meriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inni la anzuru ila man warai kama anzuru ila baina yadayya. Inni la anzuru ila man warai ila ma warai. Sesungguhnya saya mampu melihat apa yang ada di belakang saya. Kama anzuru ila man baina yadayya. Ya, seperti aku melihat orang-orang yang ada di hadapanku. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan ini. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Saya akhiri dengan salah satu hadis yang panjang riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un." Sesungguhnya saya mampu melihat apa yang tidak kalian bisa lihat. Aku mampu mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. At-ta'atis sama'u wa haqqalaha an ta'itta. Dan langit ini bersuara dan ia memang wajib bersuara. Antum mendengar suara langit? Tidak. Apalagi orang-orang yang sedang berzikir di atas langit itu antum enggak dengar. Tapi Rasulullah mendengarnya. Itulah irama yang paling indah. Suara zikir yang ada di langit itu. Siapa yang mampu mendengarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadihi. Saya sampaikan waktu acara Maulid ya. Wallazi nafsi biyadihi. Demi jiwaku di genggaman kekuasaannya. Ma fi maudi'u arba'ati asabi'. Langit itu yang jaraknya 4 jari-jari. Illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidun. Kecuali ada malaikat taruh jabhahnya, keningnya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah, sajidun lillah. Jadi langit itu penuh dengan malaikat, penuh dengan makhluk Allah yang namanya malaikat. Setiap tempat, satu jengkal itu ada malaikat sujud. Maka para ulama kemudian membicarakan masalah mana lebih mulia, langit atau bumi? Lebih mulia. Pertanyaannya. Mana lebih mulia, langit atau bumi? Karena bumi ini semuanya ada di bumi. Semuanya ada, yang zikir juga ada, yang itu juga ada, yang mencuri banyak, yang macam-macam. Begitu. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Karena dunia ini hanya sebentar. Kita dunia ini hanya sebentar. Banyak teman-teman saya, sekelas saya itu dari rumahnya Zarqani itu, dari Sulawesi itu. Mudah-mudahan meninggal. Yang sekelas dengan saya. Ada berapa orang yang sudah meninggal. Adik kelas saya dulu di Mahat itu kan. Ya, ada adik tingkat, samaan tingkat itu sudah banyak yang meninggal. Ya. Syukur-syukurlah kita masih hidup kan. Di Zarqani dari Sulawesi dia. Mudah-mudahan dia panjang umur. Ya. Ada juga dulu santri saya dari Muallimin kelas 1 dari ganti bagian mana itu, Lombok Tengah. Semua yang ya meninggal dunia itu kelas 1. Kita ke sana melayat, saya sampaikan takziah, masyaallah. Dia mati dalam keadaan husnul khotimah dalam berjuang untuk ilmu. Dan banyak yang lain. Jadi dunia itu hanya sebentar. Nah, kenapa kita itu enak di dunia ini? Karena kita tidak melihat apa yang akan terjadi nanti dan bagaimana situasi orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam kuburnya. Walaupun kita berdekatan dengan kubur, kita tidak tahu bagaimana keadaan ya beliau-beliau yang dalam kubur. Seandainya kita tahu
Mungkin kita tidak berani akan menziarahi kubur-kubur umum ya. Karena di kubur umum itu kan banyak, ada orang baik, ada orang yang mati ibadah, ada yang mati mencuri, dikuburkan di kubur umum semua. Ya kan? Andai kata kita tahu apa yang terjadi di kubur itu, mungkin kita tidak berani layatan atau tidak berani menziarahi kubur. Nah, itulah kehebatannya Rasulullah SAW. Beliau tidak kita bisa lihat. Beliau mampu mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Kalau kita tidak bisa mendengar, melihat bagaimana orang yang ada dalam kubur, beliau mampu melihatnya. Pembicaraan orang yang meninggal dunia, beliau tahu. Beliau mampu melihat. Beliau mampu mendengarnya. Dan beliau sangat paham dengan bahasa apa? Bahasa binatang. Bahkan benda mati juga bisa berbicara, bisa menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Batu-batu yang ada di Mekah itu, kalau Rasulullah itu melewati mereka mengucapkan, ya assalamualaikum ya Rasulullah katanya. Mereka mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Dan beliau sendiri yang menyampaikan itu. Dan Sayyidina Ali menceritakannya. Batu-batu yang ada di Mekah menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Berarti beliau itu mendengar bahasa-bahasa benda mati, bahasa-bahasa benda hidup tetapi suaranya tidak terdengar. Beliau mendengarnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang ditampakkan. Misalnya diceritakan dalam hadis itu ada jenis tiang kayu, terbuat dari kayu. Biasanya kalau Rasulullah itu berkhutbah, beliau itu berpegang di kayu itu, di tiang kayu itu, terbuat dari pelabah korma, kayu korma. Nah, adalah sahabat yang menawarkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan engkau mimbar tempat engkau berkhutbah. Dibuatkanlah Rasulullah mimbar yang punya anjar-anjar tingkatan-tingkatan. Nah, Rasulullah SAW berpindah tempat. Di satu Jumatan beliau pindah tempat, menempati mimbar ini. Nah, ini kayu yang biasanya dipegang oleh Rasulullah waktu berkhutbah itu, menangis dia. Menangis terseduh-seduh, dia menangis. Karena enggak dipegang lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, tangisannya itu sampai terdengar oleh para sahabat. Didengar oleh para sahabat itu. Tangisan daripada kayu ini. Kayu mati. Dengar, dia menangis. Nah, jadi ada yang diperdengarkan kepada para sahabat, ada juga yang tidak. Nah, kesemuanya itu Rasulullah SAW diberikan pengetahuan yang luas, yang tidak ada batas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lau ta'lamuna ma'alamu ladahiktum qalilan wa labakaitum katsira. Wa ma talazzaztum bin nisa'i 'alal furasat. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kata Rasulullah, mungkin kalian tidak akan tertawa, tidak akan bahak, tidak akan bermain-main, membuang-buang waktu kalian. Kemudian kalian akan terus menangis, dan kalian tidak akan berani bersengkrama dengan bercengkrama dengan istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang, karena takut dengan dengan keadaan yang lebih menakutkan nanti di hari kiamat itu. Wala kharajtum ila su'adat ila sa'idat tajawaruna ila Allah Ta'ala. Niscaya kalian akan keluar ke lapangan-lapangan yang luas, kemudian ke tempat-tempat yang tinggi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi
banyak sekali hadis-hadis yang lain yang berkenaan tentang keutamaan atau keistimewaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan siapa yang memimpin salawat sekarang? Ustaz ini, Ustaz apa namanya? Ustaz Ali. Mau? Itu siapa namanya Ustaz itu? Ini. Bukan ya. بشرى لنا نيل المنى زلالنا وفرحنا والدر أنجز وحده والبشر أدحم لنا بشرى لنا نينا المنى زال العنا وفرحنا بشرى لنا نينا المنى زال العنا وفرحنا والدهر أنجز وحده والبشر أدهم لنا بشرى لنا نينا المنى زال العنا وفرحنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاح لنا بشرى لنا نينا المنى زال العنا وفرحنا والدهر أنجز وحده والبشر أدحم لنا بشرى لنا نينا المنى زال العنا وفرحنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل رسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل رسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نينا المنى زال لنا وفرحنا والدر أنجز وحده والبشر أدهم لنا
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالعنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكي أهلنا قرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى والذكر وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل هلالا دائما وأهل أتقياء علما ذاب الخير ونكفى كل شر ربنا لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون وكدي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل مانون واغفر استر أنت أكرم شطار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا نهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن هم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن شورا هم في العشايا والبكار الله المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر تكفى صباحت فيها العصا وأروات الجيش بماء هامر أشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري تكفى صباحت فيها العصا وأروات الجسد من هامير على عادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا صباحت فيها العصا أروات الجيش بماء هامير لا معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شبه بنا اللهم شبه بنا اللهم شبه بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة.